Halo, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat guru Indonesia yang terkasih, perkenalkan, nama lengkap saya Tise Yani Rungkat SAG. Saya guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMPN Satap 4 Delang, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya juga adalah mahasiswa PPG, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, dalam jabatan Det 1 tahun 2024 di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, dengan nomor induk mahasiswa 24869051174. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dalam tatap muka dengan nomor peserta PPG 302932190002 di SMPN Satap 4 Delang. Pada praktek video ini, saya laksanakan di kelas 7 PASED semester 1 dengan tema Kemampuan dan Keterbatasanku. Selamat menyaksikan video ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Semuanya sehat? Sudah siap untuk belajar? Seberapa siap kalian untuk belajar hari ini? 100% siap. Baik, anak-anak yang terkasih, jumpa lagi bersama Ibu Tise dalam pendidikan pelajaran agama Katolik pada pagi hari ini. Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau membangkitkan kembali semangat kalian supaya siap untuk belajar. Ibu akan membacakan satu puisi untuk kalian semua ya. Judul puisinya, Aku Memiliki Kemampuan. Bagaikan bintang yang bersinar di malam kelam, dalam diri ini tersimpan kekuatan. Tak tampak, namun terang kekuatan, bukan tentang otot dan tenaga, namun juga tentang hati yang tak kenal menyerah. Kemampuan tersembunyi dalam setiap langkah, mengukir jejak dalam perjalanan panjang. Aku memiliki kemampuan untuk bangkit dari setiap kejatuhan, untuk melawan angin yang menghempas, dan untuk mengejar mimpi yang tak pernah pudar. Baik, anak-anak yang terkasih, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mau mengundang kehadiran Roh Kudus untuk masuk ke dalam doa. Baik, terima kasih Ibu ucapkan karena salah satu orang dari perwakilan teman kalian sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Sekarang Ibu mau memastikan apakah kalian yang ada dalam ruangan ini semuanya hadir ya? Tidak ada yang izin lagi. Ibu akan memanggil kalian ya dengan mengabsen kalian. Nanti ketika Ibu memanggil, dijawab hadir, semangat ya. Vincent, Mario, Irfana. Terima kasih karena semua kalian di sini sudah hadir untuk mengikuti pelajaran. Baik, anak-anak yang terkasih, ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan yang menjadi kesepakatan kelas ketika kalian belajar hari ini ya. Yang pertama, saat proses belajar mengajar
meminta kalian itu untuk berkonsentrasi aktif. Kemudian harus mau bekerja sama dengan teman di samping kiri dan kanan. Lalu yang ketiga, harus menunjukkan sikap yang sopan dan hormat terhadap guru dan teman-teman. Setuju? Setuju. Pada hari ini kita mau mempelajari tema kemampuan dan keterbatasanku. Di sini kita mau melihat apa sih yang menjadi tujuan dari pertemuan kita pada hari ini. Silakan dilihat di depan ya. Jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini, kita mau melihat atau mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasan dalam diri kita. Kemudian menyikapi secara positif dengan menerima kemampuan dan keterbatasan, sehingga kita dapat melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang silakan perhatikan gambar di depan ini. Ada yang kenal ini gambar siapa? Pak Jokowi. Itu adalah presiden kita. Kalau putri cantik di sebelahnya, ada yang kenal? Lupa nama. Baik, putri yang cantik jelita ini namanya Putri Aryani. Ini pada saat Putri Aryani ini berusia 17 tahun, mendapat penghargaan dari Bapak Presiden kita ya. Putri ini memiliki keterbatasan dalam penglihatannya, tetapi dia mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam dunia tarik suara ya. Putri ini memiliki prestasi di tingkat nasional dan internasional. Meskipun cacat, tetapi dia tidak malu, punya talenta atau bakat yang luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang Ibu mau tanya. Siapa di sini yang bisa bermain bola? Angkat tangan. Iya, terima kasih. Siapa di sini yang bisa bernyanyi? Ayo, Agustina bisa bernyanyi? Iya, baik. Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika mendapat keberhasilan, misalnya dalam bermain bola tadi? Senang nggak? Senang nggak misalnya dapat juara ketika bermain bola? Senang? Ketika menyanyi seperti Putri Arini tadi, ketika mendapatkan juara, senang nggak? Bahagia? Bahagia. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita mau melihat apa itu kemampuan dan keterbatasan kita. Jadi kemampuan itu, silakan dilihat di depan, segala yang bisa kita lakukan atau keahlian yang kita miliki. Jadi kemampuan setiap orang itu tentunya berbeda-beda ya. Misalnya Mario kemampuannya dalam bermain bola. Lalu kemudian Agustina misalnya kemampuannya dalam bidang tarik suara atau menyanyi tadi ya. Ya. Kemudian kita juga memiliki keterampilan yang bisa kita lakukan, misalnya memasak, berbicara di depan umum dan menggunakan teknologi seperti misalnya penggunaan HP atau laptop ya, dalam bidang teknologi. Kita juga memiliki suatu sikap positif yang ada dalam diri kita terkait kita menerima bakat atau kemampuan yang diberikan oleh siapa? Tuhan. Kita semua di sini punya bakat yang berbeda. Kembar sekalipun tidak memiliki bakat yang sama. Jadi kita harus mengucapkan apa dengan Tuhan? Terima kasih dan ucapan syukur. Lalu kita juga mau melihat apa sih keterbatasan? Keterbatasan itu hal-hal yang menjadi batasan dalam diri kita. Misalnya, kita mempunyai keterbatasan dalam bidang matematika. Kita belum bisa belajar matematika dengan luar biasa seperti teman-teman yang lain. Misalnya dalam hal pembagian, perkalian. Lalu kemudian kita itu masih belum bisa berbicara di depan umum secara baik ya.
secara benar, lancar, seperti teman-teman kita yang lain. Terkadang juga keterbatasan itu dipengaruhi sikap mental dan fisik ya. Seperti misalnya orang cacat, seperti Putri Arini tadi ya. Dia mengalami kekurangan dalam hal penglihatan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap bersyukur dengan bakat dan keterbatasan yang kita miliki. Sekarang kita mau melihat beberapa pertanyaan yang mendasar dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apa saja kemampuan yang ada yang kamu miliki menurutmu istimewa? Yang kedua, bagaimana kamu dapat menggunakan kemampuan tersebut untuk membantu orang lain? Silakan ditulis di kertas yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Ayo anak-anak, silakan ditulis, nanti Ibu minta kalian untuk mempresentasikan atau membacakan hasil dari apa yang kalian tuliskan. Yo, Ibu beri waktu 2 menit ya. Jadi silakan menuliskan kemampuan kalian berdasarkan 2 pertanyaan tadi, lalu nanti kalian mempresentasikan dari apa yang kalian tuliskan. Ya, silakan ditulis, Rosi. Silakan ditulis. Sudah? Sudah? Sudah. Baik, nomor 1. Nanti yang sudah bisa menjawab ya. Apa saja kemampuan yang kamu miliki yang menurutmu istimewa? Ya, siapa yang mau duluan menjawab? Agustina. Kemampuan saya adalah kemampuan empatinya, mampu merasakan perasaan orang lain dan memahami situasi mereka. Iya, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk teman kita Agustina. Ya, Agustina memiliki kemampuan empati ya, bisa merasakan perasaan dan hati orang lain, luar biasa. Lalu yang kedua, bagaimana kamu dapat menggunakan kemampuan yang kamu miliki untuk membantu temanmu atau orang lain? Silakan. Iya, silakan. Kita beri tepuk salut, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan dari Mazmur 139 ayat 14 dan juga dalam teks kitab suci dari Kolose bab 3 ayat 23. Silakan dibuka Alkitabnya. Sudah dibuka? Ya. Ibu minta perwakilan dari kalian 1 orang untuk membacakan Mazmur 139 ayat 4. Silakan maju ke depan 1 orang. Iya, silakan. Dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyukainya. Demikianlah. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk ya. Baik, anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah melihat dan merenungkan dari Mazmur 139. Di situ mengatakan bahwa kita itu harus bersyukur karena kita itu dijadikan ajaib oleh Tuhan. Jadi kita harus apa tadi? Bersyukur. Dalam Kolose bab 3 ayat 23 juga dikatakan, dan apapun juga yang kamu perbuat, lakukanlah itu segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu yang baik yang sudah diberikan Tuhan demi kemuliaan siapa? Demi kemuliaan siapa? Tuhan sendiri yang sudah menciptakan kita, memberikan kita bakat dan kemampuan. Baik, anak-anak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu mau kembali lagi membangkitkan semangat kita ya, supaya tidak mengantuk. Semuanya berdiri dulu. Ya, berdiri. Kita gerak dan lagu dulu supaya semuanya semangat.
Sudah siap? Ya, kita menyanyikan lagu diputar-putar ya. Tangan diputar-putar. Silakan angkat kedua tangannya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Baik, anak-anak yang terkasih, silakan lihat di depan. Sekarang kalian diberi kesempatan untuk membuat poster atau simbol dari kemampuan dan keterbatasan yang ada dalam diri anak-anak. 2 kemampuan yang kalian banggakan nanti ditulis ya. Di bawah poster atau simbol yang kalian buat tadi, tulis 2 kemampuan yang anak-anak banggakan dan 1 keterbatasan sebagai simbol yang anak-anak miliki ya. Lalu kemudian merencanakan suatu tindakan untuk mengembangkan kemampuan dan keterbatasan. Baik, Ibu akan membagikan lembaran kertas HPS untuk kalian ya. Silakan ditulis nama, kemudian membuatkan simbol atau poster tadi ya. Lalu diberi warna. Sudah selesai? Sudah. Ya, baik. Anak-anak yang terkasih, jika sudah selesai, pada kesempatan ini kalian diminta untuk mempresentasikan ke depan dari hasil proyek yang kalian buat tadi ya. Jadi Ibu minta perwakilan siapa di sini yang sudah selesai dan mau mempresentasikan hasil dari proyek kalian? Ya, silakan maju ke depan ya. Perhatikan temannya ya. Ini teman-teman kesimpulan saya atau konklusi saya. Ya, diperlihatkan ke teman-temannya. Kemampuan saya membanggakan kekuatan karena membuat saya bahagia. Rencana tindakan saya dalam hal ini adalah mengikuti les berganti dan bergabung dengan kelompok sekolah. Diperlihatkan lagi ke temannya. Silakan dilihat. Kemampuan saya membanggakan adalah melalui berenang adalah manusia. Rencana tindakan itu mengembangkan kemampuan dalam menari adalah mengikuti latihan tangan kaki. Silakan diperhatikan. Ini adalah poster atau simbol dari keterbatasan yang saya miliki. Yakin orang yang tidak memiliki kaki menggunakan tongkat tindakan mengatasi keterbatasan dalam hal tidak memiliki kaki dengan cara memberikan perlindungan terhadap diri yang memiliki keterbatasan. Ya, kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Lalu perwakilan dari yang laki-laki, silakan 1 orang. Yes. Kemampuan yang saya banggakan adalah bermain sepak bola karena ini adalah hobi saya. Rencana tindakan dalam bermain sepak bola adalah berlatih secara terus-menerus. Kemampuan yang saya banggakan adalah sepak bola karena ini adalah hobi saya. Rencana tindakan dalam bermain sepak bola adalah berlatih secara terus-menerus. Inilah poster atau simbol dari keterbatasan yang saya miliki, yakni sebuah kursi roda. Tindakan mengatasi keterbatasan dalam kursi roda, yakni memberi pemahaman tentang keterbatasan dan mengembangkan empati terhadap diri yang mengalaminya. Ya, terima kasih Vincent. Tepuk tangan untuk Vincent. Baik. Anak-anak yang terkasih luar biasa ya. Tadi kalian sudah berani, masing-masing pribadi kalian, membuat sebuah poster atau simbol yang menggambarkan kemampuan yang kalian miliki atau banggakan.
Lalu kemudian kalian juga menuliskan atau membuat satu simbol keterbatasan dalam diri kalian. Ini sungguh luar biasa ya. Jadi ketika Tuhan beri kemampuan yang luar biasa, itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Kemudian ketika kita pun memiliki keterbatasan, kita harus menerimanya dengan lapang dada ya. Tidak boleh minder, tidak boleh merasa kita ini jauh dari teman-teman. Namun kita harus membangun suatu sikap mau menerima dengan rendah hati dan mensyukuri bahwa kita sudah Tuhan berikan kemampuan. Jadi kita ketika memiliki keterbatasan tidak boleh malu, tidak boleh putus asa, tidak boleh jauh dari teman-teman. Setuju? Masih semangat? Masih semangat? Masih. Luar biasa ya. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kalian tadi membuat suatu proyek dalam poster tadi, kita mau merefleksikan bersama dan menilai dari apa yang sudah kita pelajari terkait dengan apa yang sudah kalian buat tadi ya, melalui poster atau simbol tadi. Di sini kita dituntun dengan beberapa pertanyaan penuntun. Jadi nanti yang bisa menjawab, silakan angkat tangan dan dijawab. Baik, yang pertama, apa yang telah kamu pelajari tentang dirimu dan kemampuanmu melalui proyek ini? Ya, silakan. Saya belajar untuk memahami diri sendiri, kemampuan dan kapasitas diri. Ini membantu saya dalam meningkatkan juga mengembangkan dan Baik, luar biasa ya. Setelah ini kamu mempelajari proyek tadi, kamu tetap mensyukuri apa yang kamu miliki. Kamu belajar suatu hal yang baik dari yang sudah kamu dapatkan. Lalu yang kedua, bagaimana kamu dapat menerapkan apa yang telah kamu pelajari dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, satu orang boleh menjawab. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Jadi kita harus menerima dan mengakui diri kita. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah tadi kita melihat kemampuan yang menjadi kebanggaan dalam diri kita, juga kita melihat segala kekurangan kita. Di sini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, pentingnya menghayati pengalaman nyata yang ada dalam diri kita ya. Baik itu melalui kemampuan yang kita miliki dengan ucapan rasa syukur, bahkan keterbatasan yang kita miliki tadi, kita menerimanya dengan senang hati, kita menerimanya dengan sepenuh hati, karena kita semua sudah diciptakan Tuhan. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kita tadi melihat dan juga membuat suatu proyek yang menunjukkan simbol dari kebanggaan yang kalian miliki atau kemampuan tadi serta keterbatasan, dan membuat suatu rencana yang akan kalian lakukan secara pribadi maupun dengan teman-teman di kelas kalian, Ibu mau meminta salah satu perwakilan dari anak-anak, kira-kira dari pelajaran yang sudah kita pelajari bersama hari ini, kira-kira menurut anak-anak bagaimana ya? Satu orang memberikan kesimpulan untuk teman-teman di kelas ini. Silakan, satu orang. Ya, silakan. Setelah mempelajari materi tentang kemampuan dan keterbatasan pada hari ini, saya dapat belajar satu hal. Penting yakin bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus bersyukur atas kemampuan yang diberikan dan mau menerima keterbatasan yang dimiliki dengan rendah hati karena kita semua ada di sana. Baik, luar biasa ya. Intinya, seperti yang sudah dikatakan temanmu tadi, kita harus menerima kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki ya.
kita juga mau belajar rendah hati pada hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, silakan diperhatikan ke depan. Jadi setiap orang itu diciptakan Tuhan itu dengan potensi bakat yang unik yang menjadi anugerah istimewa dalam diri kita. Kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, Rosi, kemampuan dalam hal bermain bola. Tentunya berbeda dengan Agustina yang bisa menari ya. Jadi semua orang itu Tuhan berikan kemampuan yang berbeda-beda. Seperti Santo Fransiskus dari Assisi adalah contoh nyata dari seorang yang menyadari dan menggunakan kemampuan untuk melayani siapa? Tuhan. Dia mau melayani Tuhan. Kita mau belajar hari ini dari Santo Fransiskus untuk melayani Tuhan, melayani sesama ya. Mau? Mau. Dan juga kita diingatkan Tuhan untuk mengembangkan kemampuan bukan sekedar kesukaan duniawi, melainkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, menjadikan pribadi kita yang beriman, berakhlak mulia, bermanfaat bagi orang lainnya. Di sini Ibu mau mengajak kalian semua untuk sama-sama menggali potensi atau bakat yang kalian miliki dalam diri dan mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan serta menerima segala keterbatasan kita dengan sukacita. Anak-anak yang terkasih, setelah kita bersama-sama belajar pada pagi hari ini, sekarang Ibu minta kita masuk dalam suasana hening, duduk yang sopan, kita ambil sikap hening, kita mau merefleksikan bersama dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan duduk dalam keheningan. Kita dituntun dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Vincent, apakah pembelajaran ini bermanfaat? Yang kedua, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Dan yang ketiga, apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran ini? Baik, anak-anak yang terkasih, untuk tugas mandiri yang harus kalian kerjakan di rumah, silakan dicatat ya, dicatat di buku kalian. Kalian diminta membuat satu doa syukur yang berisi tentang kemampuan ya, kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi kalian membuat satu doa syukur sebagai ungkapan syukur kalian karena Tuhan sudah beri kalian kemampuan. Ini dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpul ya. Ya. Baik, anak-anak sebelum kita menutup pertemuan kita dalam doa penutup, seperti biasa Ibu mau memberikan satu inspirasi untuk anak-anak melalui sebuah pantun ya. Pantunnya begini. Bunga mawar, bunga melati, harum semerbak di pagi hari. Kelas 7 selalu di hati, bisa mengikuti pelajaran di hari ini. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak yang terkasih, sekarang silakan anak-anak untuk duduk kembali lagi dalam keheningan. Kita mau menutup pertemuan kita dalam doa penutup. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Iya. Dan kami untuk memahami diri kami